Shalom. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama mempelajari serial dari kitab Kisah Para Rasul. Mulai hari ini saudara, kita akan masuk di dalam pelajaran yang sangat penting, yaitu bagaimana Paulus diubahkan oleh Tuhan. Dari orang yang menjadi penganiaya, pembunuh orang-orang Kristen, diubah menjadi penginjil yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Saudara, sebelum kita masuk, ada satu video yang nanti sebentar akan ditampilkan, yaitu Afsin Javid. Dia adalah seorang mantan pejuang Hizbullah yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus di satu penjara di Malaysia. Dan sejak saat perjumpaan yang spektakuler itu dengan Yesus, maka hidupnya pun totally change, sama sekali berubah. Sejak perjumpaan dengan Yesus, maka hidupnya berubah total, saudara. Sebelumnya dia membenci orang-orang Yahudi. Kita tahu ya, orang-orang Muslim itu, orang Palestina tak suka sama orang Yahudi, dan itu kebencian membawa peperangan yang terus terjadi sampai hari ini. Dan juga dia membenci orang-orang Kristen. Tetapi setelah pertemuan, perjumpaan dengan Yesus, dia berubah menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi saksi Tuhan di banyak tempat, saudara. Nah, berikut ini kita saksikan videonya, transformasi rohani yang dialami oleh Afsin Javid. Cuma kita nggak lama melihatnya, karena videonya bisa sekitar 9 menit, tapi kita cuma 2 menit lebih. Kita akan saksikan. Ketika saya menyaksikan video klip yang tadi kita sudah lihat, maka perjalanan Afsin Javid ini itu saya pikir mirip sekali dengan perjalanan rohani dari Paulus yang sebelumnya bernama Saulus. Nah, kita tahu bahwa Saulus itu penganiaya orang Kristen, pembunuh orang-orang Kristen. Dan dia melakukan sejak usia 14 tahun. Dia ikut Hizbullah, dia ikut menggantung orang, dia ikut menganiaya orang, memukuli orang. Semua orang-orang Kristen dia pukul, dia siksa, dia ikut di situ. Nah, setelah perjumpaan dengan Tuhan Yesus, itulah dia mengalami transformasi rohani secara total. Dan ini juga dialami, saudara, oleh Saulus. Dan itulah sebabnya Saulus, saudara, menjadi Paulus dan menjadi Rasul Yesus Kristus yang ke-13. Dan menjadi pemberita Injil secara khusus untuk orang-orang non-Yahudi, Gentiles. Nah, kita bisa pelajari untuk chapter-chapter berikutnya. Nah, Paulus sendiri juga memberikan kesaksiannya. Bukan dari penulis yang lain, bukan dari Lukas, tapi dari dirinya sendiri. Dia memberikan kesaksian pertobatannya dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 21 dan Kisah 26 ayat 12 sampai 23 yang sudah bisa baca sendiri di rumah. Namun pada siang hari ini, saudara, kita hanya mempelajari sebagian, yaitu pertobatan dan pemulihan yang dialami oleh Paulus. Nah, saudara, kita mau tahu sebetulnya siapa sih Paulus ini sebenarnya? Siapa dia sebelum dia bertobat dan sebelum dia dipulihkan? Nah, sebelum bertobat, saudara, sebetulnya Paulus ini bukan orang asing lagi. Di Alkitab juga sudah dituliskan bahwa pada waktu Stefanus dirajam dengan batu, ya, Stefanus sudah tahu salah satu dari diaken yang diangkat oleh para rasul, ya, dan itu dirajam dengan batu. Saulus ada di situ, hadir di tengah-tengah penghukuman itu, dan dia salah satu yang ikut setuju supaya Stefanus itu dirajam dengan batu, dan dia menyaksikan pembunuhan di depan publik dilakukan oleh banyak orang. Ada di hadapan dia, saudara.
Mengapa? Karena Saulus menganggap bahwa kekristenan itu adalah penyesatan. Itulah sebabnya dia membinasakan orang-orang Kristen, memasuki rumah mereka, menyeret orang-orang keluar dari sana, memasukkan mereka ke penjara. Dan ketika membinasakan dan membunuh dan menganiaya orang-orang Kristen, dia bangga, saudara. Waktu tahun 98, saudara, banyak yang bangga membunuh orang dengan berkata Allah itu maha besar. Sambil berteriak-teriak, mereka berkata Allah itu maha besar. Ketika itulah mereka membunuh orang. Dan itu terjadi di depan mata orang, saudara. Banyak itu terjadi, saudara. Di Jakarta, di mana-mana, banyak itu terjadi. Dan ini seperti itu, saudara. Saulus itu merasa dia melakukan kehendak Allah. Tadi dia berkatakan, saya melakukan gitu, saya pikir saya menyenangkan hati Allah. Seperti yang dilakukan oleh Jafet tadi, saudara. Dia pikir dia menyenangkan hati Allah. Paulus juga sama, Saulus juga sama waktu itu. Dia pikir dia menyenangkan hati Allah. Dia tidak pernah berpikir dia sudah berbuat dosa. Justru dia berpikir dia menyenangkan hati Bapa dengan melakukan pembunuhan dan penganiayaan. Nah, saudara, kalau kita melihat ada orang yang seperti itu di depan mata kita, maka kita punya satu keyakinan, orang semacam ini mustahil dia bertobat. Udah gak bener gini, mana mungkin sih dia bisa mau bertobat, mau ikut Tuhan Yesus? Gak mungkin. Siapa menyangka anggota Hizbullah bisa ikut Tuhan Yesus? Gak ada yang nyangka, saudara, karena mustahil itu bisa terjadi. Gak mungkin itu bisa terjadi. Apalagi, saudara, kalau kita perhatikan Paulus itu dia mendirikan begitu banyak gereja, saudara. Bukan 1-2 gereja, gereja Efesus, Galatia, dan Korintus, dan seterusnya. Banyak, saudara, gereja-gereja didirikan oleh Paulus. Bahkan dia menulis 13 surat yang ditulis dalam perjanjian baru. Tetapi konsep pemikiran manusia kita nggak sama dengan konsep pemikiran Tuhan. Apa yang mustahil buat kita manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan apa yang tak mungkin menjadi mungkin, apa yang tak bisa menjadi bisa, karena dia Tuhan, dia Allah itu sendiri. Dan yang kedua kita pelajari Paulus bertobat. Paulus yang tampaknya mustahil, tidak mungkin untuk bertobat, ternyata sungguh-sungguh bertobat. Dia sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan yang setia. Mengapa? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Encounter with Jesus. Itulah yang membuat hidupnya berubah. Yesus menyatakan dirinya sebagai cahaya terang, ayat 3-7. Nah, kita sudah baca tadi dalam perjalanan ke Damsyik. Paulus mengalami encounter directly dengan Tuhan. Dia melihat cahaya. Cahaya itu lebih terang daripada cahaya matahari, karena waktu siang hari, saudara. Jadi bisa lihat comparison between the light of Christ and the light of sun. Itu different. Bisa kelihatan, kita lihat sini silau. Kalau Pak Robi berdiri suka silau katanya ya. Apalagi itu mobil warna putih. Silau, saudara. Tetapi cahaya Yesus lebih menyilaukan dari itu. Bayangkan, saudara, lebih terang sinarnya daripada sinar matahari. Dan itulah penampakan dari diri Yesus. Saudara, ini bukan penampilan yang biasa-biasa aja, saudara. Pak Roy langsung mau ditutup. Buat saya sih nggak apa-apa. Ya, saya mau kasih silo gitu nggak apa-apa, asal jangan silonya terang Yesus. Kalau terang Yesus saya buta 3 hari, seperti Saulus ya. Buta 3 hari. Tetapi ini benar-benar, saudara, adalah apa yang Yesus katakan sebelum dia mati disalibkan dan bangkit kembali dan naik ke surga. Sebelum itu, seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 12 yang Pak Herman pilih, itu ayat petunjuk hidup baru. Ini benar-benar, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sudah dinyatakan kepada diri Paulus. Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang kehidupan.
Ada satu kebenaran bahwa Yesus itu terang. Dan Yohanes juga mengatakan, terang itu sudah datang. Yesus itu sudah datang ke dalam dunia. Dunia yang chaos, yang gelap oleh karena dosa, sekarang sudah diterangi dan terang Kristus itu. Dan teman-temannya dari Saulus saat itu juga dengar suara, tapi mereka nggak bisa lihat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Jadi ketika encounter with Jesus, yang lain dengar tapi nggak bisa melihat. Tetapi Saulus melihat. Yang melihat penampakan Yesus berupa terang itu. Dan itulah yang membuat Saulus jadi rebah ke tanah, saudara. Lalu kemudian kalau waktu kesaksian dari Saulus, ya, atau Paulus, teman-teman Saulus juga ikut rebah. Bukan hanya Saulus, tapi teman-temannya juga ikut rebah, saudara. Itu di Kisah 26 ayat 14. Nah, tetapi seringkali kalau kita nggak belajar sungguh-sungguh sistematik teologi, saudara, kita seringkali ambil comot ayat, lalu kita bikinkan pengajaran. Nah, ini ngaco-ngaco, saudara. Jadi sebagian gereja, saudara, atau beberapa gereja tertentu meyakini peristiwa rebahnya Saulus dan teman-temannya itu karena kepenuhan Roh Kudus, saudara. Mereka ngajarinnya gitu. Jadi ketika Saulus rebah, teman-temannya rebah, atau sekarang istilah ngejeblak, ya, jatuh dalam kebaktian atau rebah jatuh, itu kepenuhan Roh Kudus, katanya begitu. Ini istilah yang sekarang dipakai, ngejeblak. Saya juga nggak tahu ceritanya dari mana istilah ini, tetapi yang sering dipakai itu ngejeblak, katanya begitu. Kenapa? Karena dalam doktrin mereka mengatakan orang-orang bisa ngejeblak itu karena mereka menerima baptisan Roh Kudus, menerima pengurapan Roh Kudus, atau saat itu mereka dijamah Roh Kudus, lalu rebah. Dan ada buktinya ketika Alkitab, yaitu Saulus ini rebah. Teman-teman juga ikut rebah. Namun ini kurang tepat penafsiran seperti ini, saudara. Saya nggak bilang bahwa itu rebahnya bukan karena Roh Kudus atau karena Roh Kudus, saya nggak bahas itu, saudara. Tapi ketika mengambil ayat ini sebagai referensinya, maka itu udah nggak tepat. Nah, sekarang saya kasih argumentasinya. Kenapa itu tidak tepat atau salah? Karena pada saat itu loh, waktu ngejeblak itu, Saulus dan orang-orang yang mengikuti dia masih belum percaya. Nah, ini kuncinya. Waktu mereka ngejeblak itu, mereka belum percaya. Artinya apa? Kalau mereka belum percaya, mereka belum punya Roh Kudus. Bagaimana gak punya Roh Kudus bisa kepenuhan Roh Kudus? Make sense kan? Jadi ketika Saulus rebah, orang teman-teman yang rebah, itu mereka masih belum percaya, belum terima Roh Kudus, belum bertobat, belum percaya. Mereka cuma tahu, oh ada suara. Oh, Saulus juga ada penampakan Tuhan Yesus. Belakangan baru dijelaskan oleh Ananias kan tadi, bahwa yang kamu lihat itu Yesus. Nah, baru dibimbing itulah baru percaya dan dibaptis. Jadi waktu rebah saat itu bukan dipenuhi Roh Kudus karena belum percaya saat itu. Jadi peristiwa rebahnya Saulus dan kawan-kawannya so pasti, kalau saya pakai kata Manado, so pasti bukan karena terima Roh Kudus, bukan juga karena dipenuhi Roh Kudus, bukan juga dijamah oleh Roh Kudus. Peristiwa ngejeblaknya Saulus dan teman-temannya. Kalau ayat itu yang dipakai, ini saya argumentasi karena ayat itu seringkali dipakai, maksud saya begitu, untuk menjelaskan bahwa peristiwa ngejeblak di dalam gereja itu adalah betul-betul dari Roh Kudus. Itu buktinya dari Saulus ini katanya dan teman-temannya. Nah, referensi ayat ini yang saya argumen ayat tidak betul dipakai ayat-ayat ini. Tapi kalau pakai ayat yang lain saya nggak tahu, ya, karena saya nggak bahas itu di sini.
Cahaya dan suara itu membuktikan bahwa Yesus itu Allah yang benar, Tuhan yang sejati. Suara itu bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Penampakan itu berkata, ada audible suara, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab dan bertanya, "Siapakah engkau?" "Tuhan." Nah, kata Tuhan di sini banyak yang mengatakan juga dari orang-orang yang menyangkali Yesus. Berkata itu sir, katanya, sir. Ya, Rena, sir. Ya, bukannya Lord. Jadi itu salah katanya. Yesus itu nggak dipanggil Tuhan yang dalam Tuhan, tapi Tuhan yang dipanggil begitu. Terjemahannya harusnya begitu, katanya. Tetapi saya mau argumentasi juga, ini juga sesat dan tidak benar. Mengapa kalau cuma sir itu, Saulus sampai rebah ke tanah, saudara? Ini adalah satu bukti penyembahan. Sampai dia jatuh, sampai merebahkan diri begitu rupa, menghormati. Karena dia tahu yang dia lihat itu something holy and just. Seperti dikatakan oleh David itu, I know that the one that appeared to me is something divine, holy, and just. Itulah membuat dia rebah, saudara. Itulah membuat David juga rebah, saudara. Karena di hadapannya itu adalah Tuhan Allah semesta alam. Ini sikap penghormatan. Karena yang di hadapannya itu dia berurusan dengan ilahi, Tuhan Allah yang sejati. Dan Yesus berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Pada awalnya dia nggak gitu ngerti maksudnya apa ini. Ya, sampai dia buta 3 hari itu dia masih belum ngerti, sampai dibimbing oleh Anania sampai dia mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Pada saat itu Yesus menjawab pertanyaan dari Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Jadi saudara, kita bisa menyimpulkan secara berani. Saya katakan berani apa? Kita berhadapan dengan orang-orang yang menentang keilahian Yesus. Dan kita berani mengatakan, dan kita berani stand firm dengan iman kita, bahwa Yesus memang mengakui dia adalah Tuhan. Ini ayatnya ada. "Siapakah engkau Tuhan?" Itu jelas, Lord God. Dan Yesus berkata, "Akulah dia, Yesus yang kau aniaya." Jadi dia mengakui identitasnya sebagai Allah dan Tuhan. Bukan saja pada waktu dia masih hidup, tetapi setelah dia bangkit kembali, dia juga menyatakan dirinya di Allah. Allah itu gak pernah berubah, saudara. Bukan sebelum dia lahir, dia Allah. Setelah lahir, dia manusia. Enggak berubah. Dari dulu sampai sekarang dan sampai selamanya dia tetap Allah. Dari berbagai perdebatan lintas agama, ada banyak orang yang bertanya, apakah ada bagian di Alkitab yang menuliskan ada pengakuan dari Yesus bahwa Yesus itu Allah itu sendiri? Ini dia ayatnya. Ini ayatnya nih. "Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi pengakuan Yesus sendiri yang mengatakan itu Allah. Jadi kalau ada orang-orang seberang sana yang berkata, "Coba buktikan di Alkitabmu mana yang menyatakan bahwa Yesus Allah yang benar." Ini dia ayatnya. Ada ditulis. Lalu kemudian kisah 9 ini kita bukti keberadaan Yesus sebagai keilahian itu jelas sekali, nampak sekali di situ. Jadi kalau kita hanya percaya Yesus sebagai nabi, percaya Yesus sebagai imam, percaya sebagai raja, itu nggak cukup. Itu belum iman yang menyelamatkan. Kita harus sungguh-sungguh meyakini Yesus Allah itu sendiri yang menjadi manusia.
Dia adalah manusia Allah manusia. Dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan ketika kita mengabarkan Injil, kita juga harus berani menyatakan keilahian Yesus. Bahwa Yesus benar-benar Tuhan, Yesus benar-benar Allah. Kita dengan keberanian, kebanggaan, saudara. Bukan cuma berani, bangga mengatakan, My Lord Jesus is the God of all universe. Dialah Allah dari semua alam semesta ini. Dan saya sangat-sangat prihatin ada seorang pendeta yang terkenal yang luar biasa. Dan ada beberapa jemaat saya juga ikut ke sana, saudara. Dia membela pendeta itu mati-matian. Mengatakan, wah dia lebih benar, lebih bagus, lebih begini. Wah, memuji pendetanya sampai setinggi langit, saudara. Tapi sesat yang dibela, saudara. Terkenal itu pendeta, tapi sesat pengajarannya. Dan saya putar itu tadi, saya bagi ke teman-teman kita yang masuk jemaat. Saya nggak usah sebutkan namanya, karena ini rekam. Tapi semua sudah mengakui di pendeta sesat, saudara. Tapi masih ada orang ikut dia. Karena ikut otaknya dicuci, saudara, di brains washing. Sehingga ikut-ikutan pendeta yang kagak benar. Dia mengatakan apa, saudara? Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Dia mengatakan Yesus tidak sederajat, tidak seakekat dengan Allah. Dia menolak keilahian Yesus. Dia tidak percaya inkarnasi Logos. Dia tidak percaya bahwa firman itu berinkarnasi menjadi daging, menjadi manusia Yesus. Dia nggak percaya itu. Dia berkata Yesus manusia, sama dengan kita. Dan ini menyesatkan. Sampai ada satu orang yang mengatakan, saudara, dalam videonya, lebih berbahaya dari orang-orang yang nutup gereja. Benar. Perkataan saudara kita ini benar. Ini pendeta ini lebih berbahaya daripada orang-orang yang menutup gereja, yang bakar-bakar gereja. Karena ini penyesatan dari dalam, saudara. Dan saya pernah berkata dalam khotbah beberapa minggu yang lalu, yang berbahaya itu bukan bahaya datang dari luar. Masih ingat saya khotbahkan? Bukan dari luar sana yang berbahaya. Yang berbahaya itu dari dalam. Dari dalam kita sendiri itu yang berbahaya, saudara, yang menghancurkan gereja. Dan ini terjadi, saudara, di depan mata kita. Di layar screen mobile phone kita yang mudah diakses oleh siapapun. Dia katakan buku-bukunya tentang kristologi dia mau tarik, tentang Tritunggal dia mau tarik semua, karena keyakinan pondasi sudah berubah. Dan saya prihatin ada jemaat saya ikut dia, saudara, dan memuji-muji pendeta itu. My goodness, saya bilang. Padahal itu ajaran saya sudah tahu dari dulu. Itu ajaran dari Arianism, dari Arius sebelum Nikea itu. Itu menyesatkan banyak orang. Dan sampai hari ini juga pengikutnya ada, Saksi Yehova. Itu pengikut dari Arius, Arianism. Jadi kalau orang yang mengerti teologi, mempelajari sungguh-sungguh sejarah gereja, tahu itu, saudara. Tapi kenapa si pendeta senior ini, saudara, bisa terpengaruh otaknya kayak gitu? Nggak ngerti saya. Tapi saudara, jangan menjadi orang pendeta yang kelihatan hebat di luar, saudara, tapi rusak di dalam. Ajarannya kacau-kacau, saudara. Dan saya menghimbau kita semua, be careful. Jangan sampai sembarangan lihat YouTube, lalu percaya aja tuh karena pendeta itu udah terkenal katanya. Ada juga pendeta bilang bolak-balik ke sorga. Ada juga bilang pendeta bolak-balik ke neraka. Saya bilang masih banyak yang aneh-aneh begitu. Jadi saudara, be careful, saudara. Saya pernah berjalan ke neraka. Saya nggak tahu naik pas nomor berapa nih, atau naik ke sorga. Bas nomor berapa nih naik? Saya juga nggak tahu sih. Tapi ini jelas di depan mata kita. Jadi be careful.
Yang ketiga kita pelajari, Saulus sadar akan dosanya. Kita menyadari perbuatan, ketika dia menyadari perbuatannya, ketika menyiksa, membunuh orang Kristen, itu dia lakukan terhadap Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita dianiaya, sebenarnya mereka lakukan untuk Tuhan. Mereka berbuat untuk menyakiti Tuhan. Tapi kita, kalau orang berbuat baik sama kita, dia berbuat baik juga untuk Tuhan. Sama. Apapun yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan terhadap aku. Itu Tuhan Yesus bilang begitu. Itulah sebabnya ketika Saulus menganiaya orang-orang Kristen, dia melakukannya terhadap Yesus. Maka dikatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, semua yang dilakukan di nama kebaikan itu ada satu kejahatan. Saulus selama ini menganiaya anak Tuhan, dia lakukan terhadap diri Tuhan Yesus. Lalu kemudian kisahnya Saulus dipulihkan oleh Ananias. Sekalipun banyak dosanya, tetapi tetap ada kesempatan untuk orang mau bertobat dan dipulihkan. Ini lihat ceritanya. Itulah sebab Yesus menyuruh dia pergi ke kota. Aku akan mengutus seseorang untukmu. Siapa yang diutus? Ananias. Untuk melayani Saulus sampai dia dipulihkan. Dan awalnya Ananias nggak mau. Bayangin melayani orang yang membunuh orang Kristen. Ya nggak mau lah. Ngeri juga dong. Jangan-jangan kita juga ikut dipotong. Jadi takut saudara menghadapi Saulus. Tapi Tuhan tetap pergi juga. Kalau Tuhan suruh harus taat. Nah, dia taat juga saudara. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa Yesus nggak langsung ngajar aja langsung ke Saulus? Memang Tuhan Yesus sengaja, saudara, sengaja memproses orang yang sedang bertobat itu. Proses apa? Kerendahan hati. Tuhan paling membenci orang yang sombong. Tuhan menghajar orang yang sombong sampai hancur, sampai di sini rendah hati. Ketika engkau merasa dirimu hebat, disitulah awal kejatuhan. Dan Tuhan menghajar Saulus sampai hancur-hancuran. Mengapa? Ananias yang diutus, dia bukan rasul, bukan diaken, bukan siapa-siapa, cuma salah satu dari murid Yesus. Dia bukan orang terkenal, bukan siapa-siapa juga, saudara. Jemaat biasa melayani seorang sekaliber Saulus. Ada orang yang nggak mau punya kerendahan hati saat belajar firman. Maunya, saya mau belajar dari Roh Kudus langsung. Saya mau belajar dari Tuhan Yesus langsung. Saudara, orang yang semacam ini pemikirannya, dia nggak akan bisa maju dalam pengertian firman. Lalu apa yang dilakukan Ananias terhadap Saulus? Pertama, memberitakan Injil. Bayangkan orang-orang yang menganiaya orang Kristen sekarang diajarkan untuk bisa mengerti akan Injil Kristus. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus ya, bahwa seperti dia mendengar suara Yesus sendiri dalam kesaksian dia. Ketika Ananias berbicara kepada dia, dia merasa itu seperti suara Tuhan dan mempersiapkan Saulus untuk diubah menjadi Paulus. Lalu kedua, dia menumpangi Saulus dengan tangannya sehingga Saulus sembuh dan penuh dengan Roh Kudus. Orang biasa bisa menyembuhkan dan bisa membawa Saulus dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan siapa-siapa. Dia juga membaptis Saulus, padahal dia jemaat biasa. Jadi di sini kita bisa belajar siapapun, pernah saya katakan kan, siapapun tuh bisa pakai. Jangan merendahkan seseorang. Siapapun di tempat ini bisa Tuhan pakai luar biasa. Karena dia Tuhan. Ini bukan pendeta yang membaptiskan, bukan. Yang membaptiskan Ananias, orang yang biasa-biasa aja. Yang menyembuhkan
Yang memberikan kepenuhan Roh Kudus juga bukan pendeta, orang biasa. Yang mengajar juga orang biasa. Dan semua ini membuat Saulus sungguh-sungguh jadi orang Kristen, lalu dibaptiskan dan sungguh-sungguh percaya beriman. Dan awalnya apa tadi? Perjumpaan dengan Yesus. Sebelum segala sesuatu yang memimpin kepada iman yang sejati, awalnya berjumpa dengan Yesus. Saudara, ada lagu tadi, dia jam. Dia ubah seluruh hidupku, dia jamah segenap hidupku. Semua berubah dan aku menjadi baru. Bayangkan saudara, ini yang dialami oleh Saulus menjadi Paulus. Jadi baru semuanya. Dan inilah juga yang saya doakan, saya harapkan. Setiap kali ada orang datang di tempat ini, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Encounter with Jesus. Dan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, di situ awal pertumbuhan iman. Kan dia mengalami Yesus itu sendiri, langsung mengalami. Bukan sekedar dengar-dengar ada kata orang. Oh, kata orang Yesus itu Tuhan. Enggak, saya tahu Yesus Tuhan karena saya mengalami ini sendiri. Kalau saudara belum pernah bertemu dengan Yesus, maka saya katakan datang saat ini. Buka hati. Undang Yesus masuk ke dalam hatimu. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan ketika itulah engkau berubah hidup. Engkau diubahkan menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, kata Paulus, dan yang baru sudah datang. Apabila kita saat ini mendengar firman Tuhan ini, Roh Kudus bisa menggerakkan hatimu. Saya mengajak kita semua mau berdoa supaya kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Saya nggak tahu, mungkin selama ini saudara menjadi orang Kristen puluhan tahun, tapi saudara tidak pernah bertemu dengan Yesus. Saudara hanya mendengar tentang Yesus. Saudara hanya tahu tentang Yesus, tapi di dalam hatimu tidak ada Yesus. Engkau cuma tahu, tapi engkau tidak mengalami Yesus. Kalau hari ini kau mau mengalami Yesus, seperti Saulus yang mengalami Yesus, dia berubah menjadi Paulus. Dan saya merindukan di tempat ini ada perjumpaan dengan Tuhan. Pribadi kita mengalami Yesus. Kita dijamah oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Hamba-Mu tidak tahu Tuhan, apakah ada di antara kami yang masih belum mengenal siapa Tuhan, belum memiliki Yesus dalam hidupnya. Tuhan, kami berdoa saat ini dengan sehati. Roh Kudus, tolonglah agar siapapun yang hadir saat ini mau membuka hatinya, mau mengundang Yesus masuk ke dalam hidupnya dan mengalami sukacita, kegirangan, damai yang sejati yang hanya bisa diberikan oleh Yesus, bahkan mengalami keselamatan dan hidup yang kekal karena imannya kepada Yesus. Kalau engkau ada hari ini dan engkau disentuh oleh firman Tuhan, biarlah kiranya engkau membuka hatimu dan menerima Yesus. Ucapkanlah doa seperti yang saya ucapkan. Engkau sebutkan kalimat demi kalimat di dalam hatimu. Tuhan Yesus, saat ini saya mau datang kepadamu.
Saya akui saya orang berdosa. Saya tidak layak. Saya tidak pantas untuk diselamatkan. Tetapi saya percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkau Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Masuklah dalam hatiku. Tinggallah dalam hidupku. Jadikanlah aku manusia yang baru. Jadikanlah aku menjadi pelayan, menjadi alatmu, untuk aku boleh menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Dan saya terima Yesus. Amin. Nah, sekarang hidup Saulus setelah dia terima Yesus. Ya, setelah pertobatan. Dia mau bersekutu dengan sesama saudara seiman. Ini harus kita tiru. Kalau kita udah terima Yesus, kita harus punya persekutuan. Kita harus bergabung dengan gereja. Kita punya komunitas sesama orang percaya, itulah gereja. Jadi kalau saudara sudah jadi anak Tuhan, lalu saudara berdoa di kamar, itu belum cukup. Karena Saulus setelah bertobat, dia ikut komuniti. Bukan komuniti KMC, Bu Lisa, komuniti GGIC maksud saya di situ. Komunitas kita di sini, ya jangan kemana-mana, komunitinya salah nanti. Ya, ikutnya ke gereja Tuhan maksud saya gitu. Komunitas Kristen, jadi ikut join membership, ikut bersama-sama melayani. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang itu bekas kriminal, penjahat, masuk gereja, gimana dong reaksi kita? Kita mau terima atau kita takut? Nah jujur sebagai manusia takut. Kenapa? Orang yang percaya seperti Ananias juga takut. Ketika Saulus mau ikut bergabung dengan anak-anak Tuhan yang lainnya dalam persekutuan orang percaya, orang-orang itu takut sama dia. Ananias juga takut mula-mulanya. Orang Kristen di Yerusalem juga takut. Tetapi akhirnya apa? Mereka mau terima. Mereka mau menerima Yesus. Paulus, maaf saya jadi keliru. Dan mereka bersatu. Ananias bahkan menyebut Saulus saudaraku. Orang-orang Kristen di Damsyik tolong Saulus. Ayat 25. Barnabas menerima Saulus. Orang Kristen tidak hanya welcome, tetapi juga tolong Saulus. Jadi inilah seharusnya komunitas kita di sini. Ada orang, siapapun dia yang mau datang, kita menjadikan dia brothers and sisters in the Lord. Kita nggak ada masalahnya. Jangan pernah kita bisik-bisik, lu tau gak siapa dia? Dulu dia begini-begini, tau gak lu? Dulu dia tuh, bikin pusing lu, tau gak? Lu dimasuk ke gereja ini, nanti puyeng lu gereja lu. Capek deh. Siapapun dia, jelek apapun dia, tetap harus kita terima. Jangan kita omongin, masa lalunya biarin aja. Kita tetap welcome siapapun dia. Jangan kita jelek-jelekin dia. Jangan kita omong-omongin dia. Ini komunitas Indonesia ini membawel sih ya. Suka banget gitu ngomongin orang. Mendingan stop tuh gosip, gospel aja. Supaya banyak orang yang mau datang kepada Yesus tanpa dipercakapkan masa lalunya. Dan apa yang dilakukan Saulus setelah itu? Dia memberitakan Injil. Baru aja bertobat, dia langsung loh ngegas. Ini yang saya suka nih orang-orang kayak gini. Begitu percaya Yesus langsung ngegas, beritakan Injil saudara. Ada banyak orang Kristen udah puluhan tahun udah berkarat, kalau bilang Kristen karatan. Bukan berkarat-karat tuh emas saudara, kalau berkarat-karat 24 karat tuh emas. Tapi Kristen karatan saking lamanya saudara.
jadi orang Kristen, tapi nggak pernah beritakan Injil, nggak pernah bawa jiwa kepada Yesus. Gimana, saudara? Ada seorang pernah berkata begini, tapi saya mau sedikit rubah dikit ya. Christ alone can save this world, but Christ can't save this world alone. It's good, tapi saya mau sedikit koreksi. Hanya Kristus yang bisa menyelamatkan dunia ini, 100% true. Tetapi Kristus tidak bisa atau tidak dapat menyelamatkan dunia ini sendirian. Nah, kata tidak bisa dan tidak dapat ini yang saya mau koreksi. Tidak mau. Beda kan? Kalau tidak dapat, dia nggak mampu melakukan. Kalau tidak mau, memang nggak mau. Dia maunya pakai kita, saudara dan saya. Jadi artinya Yesus bisa menyelamatkan dunia sendirian, bisa. Dia Tuhan, dia bisa, tapi dia nggak mau. Karena dia mau memakai saudara dan saya. Saudara tahu nggak? Yang bertobat, yang tadi kita sudah dengarkan kesaksiannya, nggak ada orang yang kabarin Injil. Nggak ada. Tapi dia melihat Yesus langsung. Jadi kalau Yesus bisa menampakkan dirinya, kenapa Yesus menampakkan kepada banyak orang lain? Bisa, Yesus bisa menobatkan semua orang seluruh dunia dalam satu waktu. Bisa, sanggup, bisa sekali. Bayangkan kalau sudah di kamar, tahu-tahu muncul Yesus. Apakah bertekuk lutut dan percaya, langsung menyembah Yesus, jadi orang Kristen besok penuh gereja. Tapi Yesus nggak mau begitu. Karena Yesus mau memakai dirimu dan diriku untuk bawa jiwa-jiwa. Saya bersyukur hari ini ada Ibu Naomi datang, Ibu Lisa datang. Halo, Ibu siapa yang bawa? Tuhan Yesus yang bawa. Tuh dengar kan? Nggak ada orang yang ngajak. Datang. Saya pernah lihat kan, katakan saya melihat ada awan setelapak tangan di gereja ini. Akan turun hujan besar. Percaya atau tidak? Penuhi bangku-bangku dengan orang-orang yang haus akan Tuhan dan firman yang benar. Dan saya yakin dan percaya, contoh seperti Ibu Naomi atau Ibu Lisa ini adalah contoh yang saya lihat. Nggak ada siapa-siapa, waktu datang sendiri. Pak Peter aja sama Ibu Lili, kalau nggak liburan, pasti kemana. Cuma lagi didoain supaya ikut melayani. Kata suaranya nggak bagus, nggak apa. Bisa khotbah kan, yang penting. Suatu saat bisa melayani, bisa menyampaikan firman, siapa tahu. Tuhan bisa pakai siapa aja tadi kan bilang kan? Ananias yang biasa-biasa Tuhan pakai. Pak Amin ini dari Kalimantan, dia seorang hamba Tuhan juga. Amin. Nah, itu namanya. Namanya Amin. Jadi dipanggil Amin. Ibu Culan sudah terima Yesus? Nanti ikut melayani bersama-sama. Artinya apa, saudara? Kita punya Tuhan yang hidup. Dia berkuasa memakai siapa saja. Seperti Tuhan telah menggunakan Ananias untuk membawa Saulus kepada iman yang menyelamatkan. Demikian juga Tuhan mau memakai setiap saudara dan saya untuk membawa orang-orang lain datang kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan tidak hanya menyelamatkan Saulus, tetapi mengubah karakter, mengubah sikapnya menjadi manusia yang baru. Ada transformation, spiritual transformation yang terjadi. Di masa lalu dia penganiaya, pembunuh orang Kristen. Setelah menjadi manusia baru, dia berjuang demi Injil. Bahkan dia rela mati untuk Injil.
Perubahan radikal ini terjadi dari Saulus menjadi Paulus. Hari ini kita coba periksa diri kita. Apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus? Kalau sudah mengalami seperti yang kita sudah terima Yesus, pertanyaan kedua, sudahkah Tuhan mengubah kita menjadi manusia baru? Dan inilah homework yang kita terus pertanyakan every single day. Karena perubahan itu tidak hanya sehari, tetapi sepanjang usia hidup kita. Kita diubahkan setiap hari. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Terus ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Kita nyanyi ya. Nanti Pak Bobi yang bisa pimpin kita dengan suara yang lebih keras. Kita nyanyi lagu ini. Biarlah perubahan boleh terjadi di tempat ini. Dan semua kita berubah menjadi manusia baru yang memuliakan nama Tuhan, yang membawa Injil Yesus Kristus diberitakan kepada banyak orang, supaya semua orang bertobat dan terima Yesus. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Tiap hari, tiap sifat, kemuliaan anugerahnya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Sampai kita bertemu Yesus dan kita sudah disempurnakan oleh Dia. Amin. Kita berdoa.